Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini, saya akan bercerita arwah jenazah yang hilang. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Hari itu, Arumi benar-benar bekerja di ruko milik Iksan. Ia membantu ayahnya dengan urusan mengatur stok barang, melengkapi pesanan-pesanan yang akan datang, dan juga mengurus packing barang yang sudah dibayar. Iksan jelas merasa sangat terbantu dengan adanya Arumi di rukonya tersebut. Ia tidak pernah membayangkan bahwa tanpa diajari terlalu lama, Arumi sudah bisa langsung terjun ke dalam usaha yang selama ini ia bangun. Kini ia jelas tidak perlu lagi merasa khawatir dengan masa depan Arumi kelak. Arumi akan menjadi sosok yang jauh lebih baik ketimbang dirinya saat melanjutkan usaha yang saat ini ia miliki. Seseorang datang ke ruko tersebut tak lama kemudian dan tampak akan belanja. Arumi yang sudah selesai membereskan stok pada rak-rak yang kosong pun segera mendatangi orang tersebut. Orang itu tampak sedang mencari barang-barang yang akan dibelinya sambil terus menatap sebuah catatan kecil yang ada di tangannya. "Silakan masuk, Mas. Barang apa yang dicari?" tanya Arumi usai menyapa. Orang itu menoleh dan tampak terkejut saat menatap ke arah Arumi. Arumi langsung tersenyum santai saat tahu yang kini ada di hadapannya. Rumi, kamu sekarang kerja di sini?" tanya Junaidi, salah satu teman Hendi. "Iya, Jun, aku kerja di sini sekarang. Lumayan lah, mengisi waktu luang sambil bantu-bantu ayahku," jawab Arumi. "Oh begitu ternyata. Aku disuruh ibuku beli semua barang yang ada di dalam daftar ini," ujar Junaidi. Pria itu memberikan sebuah daftar belanjaan ke hadapan Arumi. Arumi menerimanya dan mulai membaca isi daftar belanja yang tertulis sangat jelas tersebut. Oke, barangnya kebetulan sedang tersedia semua hari ini. Ayo ikut aku, biar aku ambilkan barang-barang ibumu yang diinginkan," ajak Arumi. Junaidi pun segera mengkoroki langkah Arumi ke dalam ruko tersebut. Arumi mulai mengambilkan barang-barang yang tertulis di daftar, sementara Junaidi memegangi troli yang akan menampung barang-barang tersebut. "Ibumu jualan di mana, Jun?" tanya Arumi. "Di depan rumah kami, Rumi. Cuma warung kecil-kecilan kok," tanya Junaidi. "Warung yang awalnya kecil itu lama-lama akan menjadi besar kalau ditekun dijalani. Kamu jangan malu kalau ditanya soal warung milik ibumu. Kecil atau besar itu sama saja. Yang penting hasilnya halal," ujar Arumi yang bisa mendengar nada sedikit malu dari jawaban Junaidi. "Iya Rumi, kamu benar soal itu. Masalahnya bukan pertanyaan kamu yang tanyakan kok. Tapi biasanya jarang ada orang yang bertanya soal warung ibuku tanpa maksud merendahkan." Jelas Junaidi tidak ingin Arumi salah paham. "Siapa yang bertanya padamu dengan maksud merendahkan itu, Hendi?" duga Arumi. Bukan Hendi. Kalau Hendi malah sering sekali berada di warung ibuku dan belanja di sana bersama Muklis, Badrun, dan Samsul. Setelah mereka pulang kerja, mereka itu teman-temanku, jadi tidak mungkin mereka merendahkan aku. Maksudnya ya orang lain. Iya, orang dari luar biasanya yang tanya-tanya dengan maksud seperti yang katakan itu." Junaidi benar-benar terlihat enggan ditanya lebih jauh.
Hal itu membuat Arumi segera menepuk pundaknya dengan tegas beberapa kali. Kamu itu seorang pria, Jun. Kedua pundakmu ini berisi harapan besar bagi ibumu. Kalau ada orang luar yang bertanya dengan maksud merendahkan terhadapmu, maka kamu harus tunjukkan bahwa kamu dan keluargamu tidak serendah yang orang itu pikirkan. Paham? Tegas Arumi. Iya Rumi, paham, jawab Junaidi, yang sebelumnya tidak pernah sama sekali diberi wejangan oleh satu manusia pun di dunia ini. Semua belanjaan Junaidi kini ditolakkan oleh Iksan. Iksan sedari tadi memperhatikan Arumi yang tampak bicara dengan Junaidi, melebihi bicaranya dengan pelanggan lain. Dari cara Arumi bicara pada Junaidi, tampaknya Arumi kenal cukup baik siapa Junaidi jauh sebelum Junaidi menjadi teman Hendy. Arumi mengantar Junaidi keluar dari ruko setelah Junaidi membayar semua belanjaan pada Pak Iksan. Junaidi bahkan merasa sedikit tidak enak karena Arumi ikut membantunya membawa belanjaan itu sampai ke motornya. Ini belanjaanmu, Jun. Simpan baik-baik di motor, jangan gegabah simpannya. Itu di dalamnya ada pop mie yang gampang rusak. Wadahnya kalau tidak disimpan hati-hati, ujar Arumi. Iya Rumi, pasti akan kusimpan dengan baik-baik. Hati-hati kok. Terima kasih banyak atas bantuannya ya, ucap Junaidi. Iya, sama-sama. Warung ibumu benar-benar ada di depan rumahmu. Rumahmu belum pindah kan? Lokasi masih sama dengan yang dulu kan? Arumi ingin memastikan. Iya Rumi, rumahku masih di lokasi yang sama kok. Memangnya kenapa? Junaidi tampak sangat heran. Aku mau mampir nanti sore setelah pulang kerja. Kalau bisa kamu beritahu pada Hendy bahwa aku ingin bertemu sama dia di warung ibumu. Jawab Arumi apa adanya. Hah? Kamu mau ketemu Hendy? Apa nggak salah dengar aku? Junaidi memasang wajah tidak percaya. Jun, jangan berlebihan. Aku cuma mau ketemu Hendy karena ada hal yang ingin kutanyakan sama dia. Jangan berpikiran yang macam-macam, oke? Oke Rumi, akan aku sampaikan sama Hendy pesan dari kamu. Setelah Junaidi pergi, Arumi baru kembali ke dalam ruko dan bersiap mengisi rak yang diisinya baru saja terjual. Iksan kembali menatap Arumi yang kini sedang bekerja bersama beberapa karyawan lain di ruko itu. Kamu kenal sama yang tadi belanja Cahayu? Tanya Iksan. Iya ya, aku kenal. Dia dulu teman sekelasku SMA. Namanya Junaidi, nama panggilannya Jun. Di ketua kelas di kelasku dulu, jawab Arumi yang tetap fokus pada rak yang tengah ia isi. Dia berteman juga dengan Hendy. Kamu tahu? Iya ya, aku tahu. Memangnya kenapa ya? Ayah mengkhawatirkan apa? Arumi tertawa saat mengajukan pertanyaan itu pada Iksan. Iksan pun tersenyum ke arah Arumi. Kamu tahu Hendy orang seperti apa kan? Iksan mencoba mengingatkan putrinya. Hendy itu orang baik ya, cuma gayanya saja yang selalu konyol dan sering terlihat dibuat-buat. Karena dia ingin mendapat perhatian orang lain, kalaupun dia pernah nakal di luar sana, setidaknya dia tidak pernah melakukan lagi sekarang. Itu pun kalau dia pernah berbuat nakal. Jadi ayah jangan khawatir, meski aku berteman dengan Hendy sekalipun, aku tetap akan selalu menjaga diriku. Ayah tahu kalau aku ini galaknya bukan main kan ya? Nah, Hendy sudah jelas takut untuk macam-macam kepadaku ya. Arumi mencoba meyakinkan Iksan agar tidak perlu khawatir lagi. Iya, ayah kenal kamu dengan baik. Ya sudah,
Terserah kamu saja jika memang merasa tidak masalah tetap berteman dengan Hendy, Junaidi, atau yang lainnya. Tapi ingat, kamu harus selalu bisa membatasi dirimu dimanapun kamu berada, pesan Iksan. Siap ya, insya Allah aku tidak akan pernah melewati batasan yang sudah ayah ibu tetapkan, janji Arumi. Tepat pukul 3 sore, ruko milik Iksan akhirnya ditutup. Arumi sudah bersiap menaiki sepedanya saat Iksan hendak masuk ke dalam mobil box yang dia bawa. Kamu mau langsung pulang ke rumah Cahayu? Tanya Iksan. Enggak ya, aku mau ke warung milik ibunya Jun. Aku mau ketemu sama Hendy, soalnya ada urusan, jawab Arumi. Jam berapa kamu mau pulang ke rumah? Jangan malam-malam ya. Jam 5 sore, paling aku udah sampai rumah ya. Nanti aku salat asar di masjid dekat rumahnya Jun saja. Ya udah, hati-hati bawa sepedanya, jangan sampai jatuh, pesan Iksan. Arumi kemudian berpisah dengan Iksan dan segera mengambil jalan lebih cepat untuk menuju ke rumah Junaidi. Wanita itu mengendarai sepedanya dengan cepat karena tidak ingin Hendy menganggap kalau Junaidi berbohong soal pesannya yang menyatakan ingin bertemu. Junaidi bisa jadi sasaran omel Hendy kalau sampai Hendy berpikir bahwa pria itu menyampaikan hal bohong. Tak beberapa lama kemudian, Arumi pun benar-benar sampai di depan rumah Junaidi dan segera memarkirkan sepedanya di samping warung. Hendy sudah berada di sana bersama Samsul, Junaidi, Badrun, dan Muklis. Arumi mengenyitkan keningnya saat melihat semua pria itu berkumpul di halaman depan warung milik ibunya Junaidi. Assalamualaikum, sapa Arumi. Waalaikumsalam Rumi, jawab kelima pria itu dengan kompak. Arumi pun langsung mengarahkan tatapannya ke arah Junaidi. Jun, tadi aku titip pesan untuk disampaikan kepada Hendy kan? Kok yang lainnya jadi ikut semua? Rumi, kami ini satu paket. Kalau kamu mau bertemu dengan Hendy, maka kamu juga akan bertemu dengan kami berempat, jawab Badrun dengan bangga. Arumi kini langsung menatap ke arah Hendy. Jadi, nanti kalau kamu menikah, yang duduk di pelaminan sama istriku akan bakal komplit satu paket begini, Hen? Tanya Arumi. Ya enggak lah Rumi, masa iya akan kubiarkan mereka berempat mengusik kursi pelaminanku, bantah Hendy dengan cepat. Oh alah, kupikir kalian sepaket bahkan awet sampai pelaminan. Ternyata tidak toh, ejek Arumi sambil tertawa pelan. Surti ibunya Junaidi ikut tertawa saat Arumi berhasil membuat kata-kata Badrun dibantah oleh Hendy. Junaidi sampai heran karena baru kali ini ibunya tidak sini saat wanita yang datang ke warung mereka. Arumi pun segera mendekat pada Surti dan mencium punggung tangan wanita parubaya tersebut. Assalamualaikum Bude, aku mau pesen pop mie, rasa soto dan pop mie X rasa alpukat. Tapi biar Jun saja yang kerjakan pesananku, biar ada kerjaan, ujar Arumi. Junaidi jelas langsung mendelik ke tempatnya saat mendengar permintaan Arumi pada ibunya. Waalaikumsalam nak, tentu saja boleh. Kebetulan Jun memang sering kurang kerjaan jika berkumpul dengan teman-temannya. Ayo, kamu duduk saja dan tunggu pesananmu jadi, saut Surti dengan sangat ramah. Junaidi pun segera bergerak dari tempatnya saat Surti memanggilnya. Dia benar-benar harus mengerjakan pesanan Arumi atau Surti akan mengomelinya tanpa henti.
Arumi kini duduk di kursi kosong yang tersedia pada meja bundar di halaman depan warung milik Surti. Sementara kursi-kursi lainnya pada meja itu sudah diisi oleh Hendy, Badrun, Muklis, dan Samsul. "Jadi, kamu mau bertemu denganku ada perlu apa, Rumi?" tanya Hendy to the point dengan jantung yang sebenarnya berdebar-debar. "Sabar, Hen, tunggu pesananku jadi dululah. Aku ini baru pulang kerja, jadinya aku merasa lapar dan haus makan," ujar Arumi. "Oh, oke, akan aku tunggu sampai kapanpun yang kau mau," tanggap Hendy. Junaidi datang sambil membawa pop mie, pop es, dan alpukat. Pop mie soto pesanan Arumi. Arumi pun menerimanya dengan wajah yang begitu senang. "Terima kasih, Jun. Kamu ikhlas kan saat membuat serta membawakan pesanan aku?" tanya Arumi dengan sengaja. Junaidi pun tersenyum maksimal di hadapan Arumi. "Kamu nggak lihat senyumanku wajahku ini, Rumi? Menurutmu, mana ada orang yang tidak ikhlas bisa tersenyum seperti aku?" Junaidi bertanya balik. "Ada. Orang munafik biasanya begitu, Jun. Sok manis di depan, padahal di belakang menggerutu. Kamu bukan salah satu orang munafik kan? Aku cuma ingin memastikan," balas Arumi. "Bukan, Rumi, bukan. Aku bukan orang munafik," Junaidi berusaha meyakinkan. Hendy pun menyempitkan kedua matanya ke arah Junaidi dengan cepat. "Terus, siapa kemarin-kemarin yang setiap kali aku suruh selalu pulang sambil menggerutu?" sinisnya. "Siapa juga yang tidak mau menggerutu kalau kamu yang menyuruh? Nyuruh aku pergi jauh-jauh ke persimpangan sana cuma buat lem, kertas atau satu botol. Bahkan kamu baru menyebut barang yang harus kubeli. Setelah aku sampai ke toko ATK persimpangan itu, siapa yang gak kesal kira-kira? Andai aku tahu kalau kamu cuma butuh lem, kertas, satu botol, aku bakalan beli toko ATK yang di seberang pasar Gerobokan, bukan yang di persimpangan sana," umel Junaidi. Samsul, Badrun, dan Muklis pun kompak menertawa penderitaan Junaidi. Arumi berhenti makan dan menatap sinis ke arah tiga pria itu. "Hei, apa yang lucu? Senang kalian kalau lihat Jun menderita," tegur Arumi. Ketiga pria yang ditegur oleh Arumi pun terdiam dalam sekejap. Kalian itu seharusnya saling mendukung, bukan malah saling mengerjai seperti itu. Jangan juga merasa senang kalau ada yang dikerjai oleh Hendy. Kamu juga, Hen, kurang kerjaan. Hah? Hendy pun mendelik saat namanya disebut oleh Arumi. Pria itu kini diam saja, seperti yang dilakukan oleh Badrun, Samsul, dan Muklis. Mereka tak lagi berani bicara karena Arumi jelas tidak akan suka kalau mereka berusaha melawan balik kata-katanya. Usai Arumi selesai memakan pop mie miliknya, wanita itu pun segera menikmati pop es alpukat yang masih tersisa banyak. "Begini, aku ingin membicarakan sesuatu pada kalian. Tadinya hanya Hendy saja yang mau kuajak berdiskusi, tapi kalian juga ada di sini, jadi ya sudahlah. Sekalian saja aku diskusi bersama kalian berlima," ujar Arumi. "Mau mendiskusikan apa toh, Rumi? Kamu terlihat sangat serius sekarang," saat saut Junaidi. Junaidi jelas kenal betul bagaimana tindak tanduk Arumi, karena dulu mereka adalah teman sekelas selama 3 tahun di SMA. Arumi juga memang tidak pernah menutup-nutupi bagaimana tindak tanduknya terhadap siapapun. Jadi, siapapun bisa menebak jika sudah hafal dengan tindak tanduknya. "Janji padaku, jangan ada yang lari, jangan ada yang berkelit, dan jangan ada yang mencoba
menutup-nutupi apapun dari aku. Aku ingin menanyakan suatu hal karena memang sangat membutuhkan jawaban. Kalian satu-satunya harapanku, jadi jangan buat aku kecewa dengan tindakan berbohong, melarikan diri, ataupun pura-pura tidak tahu. Jawab, insya Allah, aku tidak akan melanggar yang kamu harapkan. Jika kalian bisa memenuhi apa yang aku minta barusan, pinta Arumi. Insya Allah, aku tidak akan melanggar yang kamu harapkan. Jawab kelima pria itu, sangat kompak. Itulah sahabat cerita dari arwah jenazah yang hilang. Ditunggu part selanjutnya.